Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada pertemuan ini kita akan membahas dan mempelajari tentang bakteri. Apa itu Archaebacteria? Archaebacteria adalah bakteri yang paling awal atau disebut dengan bakteri purba yang memiliki membran inti sel. Archaebacteria ini merupakan organisme tertua yang hidup di bumi. Ini merupakan gambaran dari Archaebacteria. Selanjutnya, ciri-ciri Archaebacteria. Yang pertama, susunan tubuh sangat sederhana, dinding sel tidak tersusun atas peptidoglikan. Yang kedua, habitat pada lingkungan ekstrim yang tidak semua organisme mampu hidup di sana. Yang ketiga, terdiri atas satu sel yang hidup berkoloni atau berupa filamen berukuran kecil. Ini merupakan gambaran ciri-ciri Archaebacteria. Terdapat flagellum atau alat gerak, kapsul, pilus, sel, membran plasma, ribosom, sitoplasma, dan nukleid atau DNA. Selanjutnya, klasifikasi Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, bakteri metanogen, habitatnya di rawa-rawa dan daerah yang kurang oksigen. Makanan yang diperoleh melalui pembusukan tumbuhan yang mati. Contohnya Methanobacterium. Yang kedua, bakteri halovi, mampu hidup di lingkungan yang berkadar garam tinggi. Sebagian bakteri mampu berfotosintesis karena mempunyai pigmen berupa bakteriorhodopsin. Contohnya yaitu Halobacterium. Yang ketiga, bakteri thermoacidofil, hidup di lingkungan yang bersuhu tinggi dan tingkat kesamaan tinggi. Bakteri ini hidup dengan mengoksidasi sulfur yang terdapat di kawah vulkanik dan mata air sulfur. Contohnya Sulfolobus dan Thermoplasma. Selanjutnya, Eubacteria terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu Proteobakteri, dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu bakteri ungu, Proteobakteri chemoautotrop, dan Proteobakteri chemoheterotrop. Yang kedua, bakteri garam positif. Bakteri ini dapat membentuk endospor ketika keadaan lingkungan kurang menguntungkan. Contohnya yaitu Clostridium dan Bacillus. Yang ketiga, Spirochetes, merupakan bakteri garam negatif dan bersifat chemoheterotrop. Bakteri ini hidup bebas atau sebagai parasit dalam tubuh manusia dan hewan. Contohnya Treponema pallidum. Yang keempat, bakteri Chlamydias. Bakteri ini bisa hidup sebagai parasit dalam sel-sel makhluk hidup. Contohnya Chlamydias trachomatis. Yang terakhir, Cyanobacteria, sitoplasma yang tidak mempunyai banyak organel dan tidak mempunyai membran inti. Mempunyai pigmen klorofil, karoten, dan pigmen tambahan. Contohnya Anabena. Selanjutnya, perbedaan struktur tubuh Archaebacteria dan Eubacteria. Perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria terutama terletak pada sifat biokimianya. Misalnya, pada Eubacteria dengan ikatan ester dilapisi lemak membran plasma, sedangkan Archaebacteria memiliki ikatan dalam bentuk ester. Struktur antara Eubacteria dan Archaebacteria hampir sama. Satu-satunya perbedaan terletak pada komposisi struktur bakteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.